Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin, muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Luqman Al-Hakim ketika akan menasihati anaknya sudah dewasa, artinya dalam usia baligh, kira-kira begitu. Allah menyatakan wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya. Ingatlah ketika Luqman memberikan nasihat yang menyentuh kepada putranya. Dia berkata kepada putranya itu, ya bunayya, wahai kecilku, wahai anakku yang tetap dalam buayanku. Seorang ayah ketika memberikan pelajaran, nasihat kepada anaknya, dia berikan dengan segala kelembutan. Allah mengingatkan kita itu. Wa idh qala Luqman, ingat, renungkan, hayati ketika Luqman memberikan pelajaran kepada putranya, pelajaran yang menyentuh, ya'izuhu. Yang berbicara kepada kita ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bunayya, wahai jantung hatiku, wahai yang kuletakkan dalam hatiku. Itu kata-kata bunayya. Panggilan biasa, ya ibni, wahai anakku, dikecilkan oleh dia, ya bunayya. Dari mana Luqman belajar ini? Luqman belajar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah berpesan kepada kita, ketika Allah akan menugaskan kita dengan tugas yang boleh jadi berat bagi kita, Allah membukanya dengan panggilan mesra, panggil penuh kasih sayang, yang di dalamnya terkandung janji-janji yang tak terhingga. Ya ayyuhalladzina amanu, supaya kita memahami kata-kata amanu. Wahai hambaku yang telah menyerahkan segala persoalannya kepadaku, yang sudah kuberikan kepadanya kesempatan untuk memilih. Dia datang kepadaku dengan cinta, datang kepadaku dengan yakin bahwa aku yang akan membahagiakan dia. Atau tidak, aku ciptakan dia, kemudian kuberikan kepadanya kebebasan. Tetapi dia datang kepadaku dengan penuh iman. Dia tahu bahwa aku saja yang mampu memberikan kepadanya rasa aman, rasa tentram untuk selama-lamanya. Terkandung di dalam makna iman. Kata-kata iman itu seakar kata dengan aman dan tentram, damai. Ya ayyuhalladzina amanu, supaya kita faham kata-kata
wahai hamba-hambaku yang beriman. Artinya yang tidak percaya kepada Allah, yang tidak menyerahkan persoalan hidupnya di dunia dan akhirat kepada Allah, Allah tidak mengundang di situ. Supaya kita tahu bahwa penugasan dari Allah, kewajiban yang Allah berikan kepada kita itu demi kemaslahatan kita. Atas dasar ada kontrak antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada kepercayaan, ada penyerahan mutlak. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai hamba-hambaku yang beriman kepadaku, yang yakin kepadaku, yang menyerahkan segala persoalannya kepadaku, atas dasar hubungan kita yang khusus ini hambaku, wahai kekasihku, kamu diwajibkan berpuasa. Telah ditulis sejak azali bahwa ada suatu penugasan yang namanya as-siyam. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Dan itu bukan saja untuk kamu, tetapi untuk hamba-hambaku yang seperti kalian. Semuanya begitu. As-siyam dari segi bahasa, ini bahasa Arab. Yang Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu Qur'anan. Kami telah menurunkan pembicaraan kami, wahyu kami kepada kalian dalam bahasa Arab. La'allakum ta'qilun. Dengan begitu supaya kamu lebih mengerti, lebih paham. Innama yassarnahu bilisanik, wahai Rasulku, wahai Muhammad. Tidak kuturunkan Al-Quran dalam bahasa kamu kecuali untuk memudahkan hamba-hambaku. Innama yassarnahu, kami telah memudahkannya, bilisanik, dengan penurunan dengan bahasa kamu di dalam Al-Quran. Di surat Ad-Dukhan, as-siyam artinya al-imsak, penghentian, berhenti. Berhenti apa? Hentikan segala cinta kamu, keterkaitan kamu dengan apa saja. Datang kepadaku dengan cinta yang bulat, dengan cinta yang sempurna, dengan cinta yang mutlak. Ini keistimewaan as-siyam, keistimewaan puasa. Hambaku meninggalkan segala sesuatu yang dia senangi, dan yang dia senangi itu baik-baik, halal. Saya izinkan, saya ridho. Namun dia hentikan itu semuanya. As-siyam, untuk dia fokus patuh kepadaku secara mutlak, penyerahan dirinya kepadaku secara mutlak. Dia meninggalkan makannya dan minumnya. Dia meninggalkan hubungan khusus sekali dengan pasangan hidupnya. Min ajli, demi ridhaku, demi cintaku, demi yakinnya kepadaku. Maka dikatakan apa? Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Semua amal anak Adam itu dia bisa mendapat keuntungannya di dunia. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatan, aktiviti-aktiviti yang terlihat jelas. Tetapi ini pencegahan. Pencegahan itu peniadaan, tidak terlihat. Yang menyatakan begitu Allah Subhanahu wa taala. Maka orang munafik tidak bisa memanfaatkan
siamnya orang-orang yang beriman. Karena siam itu rahasia dan tidak terlihat. Itulah kedudukan khusus as-siyam di dalam Islam. La'allakum ta'qilun. Dengan begitu kamu menjadi hamba-hamba yang terpelihara, masuk di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya takwa. Allah Subhanahu wa taala memiliki dua sifat-sifat yang maha terpuji, yang maha indah. Sifatul jamal wa sifatul jalal. Sifatul jalal, sifat-sifat kebesaran dan keagungan. Ada sifat cinta, sifat sayang, sifat kepedulian. Itu dikatakan istilahnya menurut ulama sifatul jamal. Oleh kerana itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ketika ditanya, "Ma huwa taqwa?" Apa itu takwa? At-taqwa al-khawfu minal jalil. Takwa itu menghayati sifat-sifat kebesaran Allah yang maha agung, yang tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya sama sekali. Selain Allah itu makhluk ciptaannya. Wa yakhluqu ma yasha. Dia menciptakan apa saja yang mau dia ciptakan. Tidak ada yang mengatur. Bukan berdasarkan usulan-usulan tertentu, tidak ada. Yakhluqu ma yasha. Dia menciptakan apa saja yang mau dia ciptakan. Wa yakhtar. Kemudian dia memilih. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Dan semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia lahir, siapa bapaknya, siapa ibunya, kapan dia mati, rizkinya sebagaimana bentuknya. Rizki juga bertingkat-tingkat. Yang menentukan siapa? Allah. Mau apa kamu? Siapa yang tidak ridha Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala yang jadi pengatur segala-galanya, silakan dia cari Tuhan yang lain. Tinggal di mana dia? Ada tempat di dunia ini yang bukan kepunyaan Allah. Ada zaman, ada masa. Di dunia ini bukan ciptaan Allah. Allah pencipta tempat dan pencipta waktu. Ada orang bisa hidup tanpa waktu? Tidak ada. Itu termasuk sifatul jalal. Memang tidak ada yang lebih peduli kepada kita seperti Allah. Tidak ada yang mencintai kita seperti Allah. Itu tidak ada. Siapa yang mau kita ada? Allah itu tidak ada duanya. Sehingga sebagian ulama mengatakan kata-kata ada tidak tepat bagi Allah. Karena kata ada bisa mengarahkan seseorang kepada tempat dan kepada waktu. Allah itu berwujud. Wujud terjemahannya bukan ada. Tapi kita tidak bisa menerjemahkannya kecuali mengatakan begitu. Apa wujudnya dia? Wujud itu bentuk bisa. Wujudnya bagaimana ini? Kita hanya menggunakan kata-kata yang sama untuk Allah, untuk kita faham. Dan Allah berbicara kepada kita dengan kata-kata yang kita kenal untuk kita faham. Allah berbicara kepada kita, kita lihat dalam bentuk bahasa Arab, dalam bentuk wahyu. Semua bahasa ciptaan Allah, semua bahasa. Itu Allah Subhanahu wa taala.
Kita merasakan sifat-sifatnya, sifat kebesaran dan sifat keindahan, sifat kebaikan. Itu yang kita rasakan. Itu dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah yang memilih kita kewajiban berpuasa dan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan suci. Kenapa? Allah yang mensucikannya. Ramadan bukan segala-galanya. Yang segala-galanya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memuliakan Ramadan ketika dikaitkan dengan firman-Nya yang Dia turunkan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada hamba-Nya begitu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kepada kita kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika ditanya, karramallahu wajhah, ata'rifu rabbaka bi rabbika am ta'rifu rabbaka bi nabiyyik? Kau mengenal Tuhan kamu itu dengan Tuhan kamu, atau kamu mengenal Tuhan kamu dengan Nabi kamu? Dia menjawab, aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Tetapi Nabiku mengajarkan aku bagaimana maunya Allah kepadaku. Huwallazi yu'allimuni madza yuridu Rabbi. Nabiku hanya mengajar kepadaku apa yang Allah mau dari aku. Kalau nabiku tidak ada, bagaimana aku tahu? Tetapi mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, tahu bahwa Dia pencipta. Dari Dia semua makhluk itu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah dicetak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari mula. Sibghatullah, sudah dicelupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu celupan yang sempurna. Semua makhluk itu diwarnai dengan Allah, Allah, Allah. Maka kita lihat, kadang-kala Allah menunjukkan kepada kita makhluk-makhluk Allah tunduk kepada Allah, beribadah kepada Allah, mirip semacam ibadahnya manusia. Kita lihat bagaimana hewan mengetahui ini Quran. Dari mana itu? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. As-siyam itu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebelum kita ada umat-umat yang terdahulu, itu pendidikan ilahi yang dibimbing oleh para nabi-nabi setiap umat untuk meninggalkan sesuatu semuanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh mengklaim yang paling mencintai aku Allah. Kita boleh mengklaim begitu. Memang begitu. Itu pengakuan yang benar, pengakuan yang tulus. Yang paling ingat kepada aku Allah. Yang mau aku ada Allah. Semua Allah, Allah bukan ibu kita. Ibu kita kalau disuruh memilih kita di antara bibit-bibit yang masuk ke dalam rahimnya, dia tidak mampu. Bibit-bibit manusia yang masuk ke rahim ibu kita itu jutaan. Bagaimana dia bisa memilihnya mana yang paling cocok, mana yang paling dia suka? Kita ini pilihan Allah. Dari mulanya begitu. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan apa itu takwa? Al-khawfu minal jalil. Menghayati kebesaran bahwa Allah itu tidak ada duanya. Luar biasa Dia sayang sama kita, tetapi kita harus tahu Dia bukan kayak ayah kita. Ayah kita perlu kita, ibu kita perlu kita, anak kita perlu kita. Allah tidak perlu kepada kita. Semua makhluknya bergantung, mau tidak mau, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khawfu minal jalil. Apa? Menghormati bahwa Dia itu tidak ada duanya, kebesarannya. Wal amalu bitanzil. Hidupku berjalan sesuai dengan apa yang Dia mau.
Apa yang dia wahyukan? At-tanzil itu apa? Apa yang diturunkan itu? Pembicaraan Allah, Al-Quranul Karim, wal isti'dadu li yaumir rahil. Hidupku semuanya untuk mempersiapkan diriku kembali kepadanya. Itu takwa. Definisinya oleh Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. As-siyam ini pendidikan. Jadi kita harus tahu, harus faham. Karena itu membantu kita di dalam berkonsentrasi. Ini harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Harus. Kalau tidak, kita khianat kepada anak-anak kita. Dia akan merasakan pengkhianatan kita itu nanti, ketika dia sangat perlu untuk selamat. Dia akan tanya, kenapa? Kenapa dia tidak berikan kepadaku hakku? Maka kita lihat pendidikan di dalam bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ayyaman ma'dudat. Ada tugas untuk kamu untuk berpuasa, menahan diri itu. Hari-hari yang berbilang, yang mudah dihitung. Allah Subhanahu wa taala lewat nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik kita. Pertama kali puasa itu beberapa hari saja, betul-betul beberapa hari saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa inna siyama thalathata ayamin fi kulli syahrin, bahwa berpuasa 3 hari saja di dalam setiap bulan itu merupakan saumud dahri kulluh. Sama dengan hidup kamu semuanya berpuasa. Pendidikannya, pelajarannya kalau dihayati. Itulah kita orang-orang yang beriman. Salat kita juga menyatakan begitu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita semuanya, aktiviti kita semuanya, waktu-waktu kehidupan yang kita lalui ini semuanya tujuan kita. Dasarnya apa? Tujuannya apa? Semuanya Allah. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Di dalam berhaji secara demonstratif kita umumkan itu di hadapan semua manusia, semua makhluk Allah. Kalau bisa kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku dengar panggilanmu, aku dengar perintahmu, aku dengar wasiatmu, aku patuhi, aku lakukan. Dan tidak ada kepatuhan kecuali hanya kepadamu. La syarikalak. Selama ini ketika aku panggil, selama ini ketika ayah kita panggil, ibu kita panggil, teman kita panggil, kita mengatakan labbaik. Kita mengatakan ya, saya siap untuk membantu Anda, saya siap untuk penuhi keinginan Anda. Itu karena hubungan kami. Tetapi pada hari ini aku umumkan, ya Allah, bahwa selama ini hanya panggilan kamu yang aku dengar, hanya panggilan kamu saja yang kupatuhi. Semua itu aku kerjakan karena kau ridho kalau aku lakukan itu. Aku patuh kepada guruku, aku patuh kepada bapakku. Kulakukan itu karena aku yakin kamu ridho kepadaku jika aku melakukan itu. Itu saja. Itu kita umumkan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika kita berhaji. Maka sampai jauh-jauh kita menuju ke padang pasir sana, ke kota suci sana. Allah letakkan di sana untuk menguji manusia. Dahulu umat manusia berbondong-bondong meninggalkan tempat itu. Bukankah bapak kita, ibu kita di sana dulu? Bukankah itulah kampung halaman kita?
Tidak ada mudik yang paling patut kita lakukan kecuali mudik ke sana. Itu tempat kita yang asli. Tempat kita pertama kali mengenal Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana riwayat Siti Aisyah, beliau katakan bahwa 3 hari. Hari itu hari apa ya? Dalam 1 bulan 3 hari. Rasulullah menjawab hari yang mana saja. Fi awalihi wa fi wasatihi atau fi akhirihi. Di awalnya mau di tengahnya, 3 hari saja kamu latihan. Kadang-kadang Rasulullah mengatakan paling indah itu umpamanya ucapan beliau itu Ayyamul Bid. 3 hari itu hari di mana malamnya terang benderang. Ayyamul Bid, malam 13, malam 14 dan malam 15 itu bulan purnama. Itu Rasulullah SAW yang mana saja. Syekh Mutawalli Asy'arawi mengatakan apa? Hari ke-10, hari ke-20, hari ke-30. Tentu beliau tidak berkata begitu kecuali ada rujukannya. Tetapi demikianlah gambarannya. 3 hari yang mana saja. Itu pertama kali umat ini berpuasa. Kemudian dan Allah pada saat itu mengatakan yang mau berpuasa, yang tidak mau berpuasa bayar fidyah. Fidyatul tu'ami miskin. Kemudian barulah Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam, Allah yang menentukan kapan Allah menegaskan puasa wajib yang tidak ada pilihan di dalamnya kecuali kalau kamu sakit atau kamu bepergian. Itu pada ayat yang ke-185. Kita singkat pembicaraan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Situ Allah menyatakan bahwa berpuasalah kamu, puasa wajib itu yang merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam, yaitu yang berkaitan dengan saat penurunan Al-Quran atas kalian, wahai hamba-hambaku umat yang terakhir, atas Nabi kamu, atas Rasul kamu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hudam linnasi wa bayinatin minal huda wal furqan. Itu gambaran daripada Al-Quranul Karim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Faman syahidahu minkum asy-syahra falyasumhu. Maka siapa-siapa di antara kamu yang menyaksikan bulan itu, di antara kamu, hendaklah dia berpuasa. Wajib dia berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhar. Maka barang siapa di antara kamu yang sakit atau di dalam bepergian, maka dia menggantikannya pada hari-hari yang lain, di bulan yang lain. Saya membaca terjemahan Dr. Quraish Shihab. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Beliau menerjemahkan, maka barang siapa yang menyaksikan bulan itu dari kalian, dari kamu, maka hendaklah dia berpuasa. Beliau ada tambah sedikit itu, memberi komentar.
barang siapa di kampungnya. Kenapa kok di kampung? Kalau tidak salah ya, saya melihat beliau menyebutnya langsung. Ternyata itu memang kupasan para ulama-ulama. Kenapa? Karena ayat yang sesudahnya apa? Adapun yang dalam bepergian, artinya meninggalkan kampung halaman. Perhatikan bapak-bapak, direnungkan baik-baik. Ini kesan, dan kesan sebagian ulama, atau seyogianya kesan kita semuanya. Karena ada berpuasa menyaksikan bulan itu, kemudian kalau dia bepergian, itu akan mengambil kesimpulan. Jika kamu di kampung halaman kamu, seakan-akan ada pesan dari Allah, pesan yang lembut. Begitu lembutnya, kadang-kadang kita tidak melihatnya kecuali kita renungkan betul-betul. Itu perlunya tadabbur Qur'ani. Seakan-akan Allah bilang, hambaku, sudah lama kan kamu beriman? Sudah berapa tahun kamu muslim? Pertama kali kalau kita baru tahu Islam kali, ya, agak beda-beda dong. Maka manusia ini ilmunya dari mana? Lewat pengalaman. Lewat pengalaman. Maka itu jangan rendahkan orang tua, yang tua-tua itu. Walaupun dia bukan ulama menurut kita, tetapi hidupnya sudah sekian lama. Hidup ini belajar. Belajar itu tidak harus terikat dengan tempat-tempat tertentu. Tidak. Hidup ini mendidik manusia. Seakan-akan Allah menyatakan, buat program hambaku. Buat program. Usahakan kalau datang Ramadan, kamu di rumah kamu. Siapa yang menemani kamu berpuasa? Siapa yang mengambil pelajaran puasa dari kamu? Itu siapa? Anak-anak kamu ya. Umurnya masih lebih muda daripada kamu. Kenapa dia tidak belajar dari kamu? Kita di dalam Al-Quran disuruh belajar dari kehidupan umat-umat yang terdahulu. Maka nabi-nabi yang terdahulu disebutkan itu kenapa? Untuk nabi kita belajar. Linusabbita bihi fu'adak. Aku ingin mendidik kamu, wahai Rasulku, wahai kekasihku. Ku tetapkan kamu yang terbaik, kamu yang terhebat, kamu yang teragung dari hamba-hambaku. Tapi kamu belajar. Supaya kita semuanya belajar. Dari Al-Quran kita belajar, bukan tidak. Seakan-akan Allah ingin kita itu puasa di rumah kita, di kampung halaman kita. Tetapi kalau kamu dalam perjalanan ataupun sakit, oke, sakit masih di rumah, insya Allah. Ya, itu ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kamu di dalam perjalanan, tidak usah puasa. Maka gantinya pada hari-hari lain. Seakan-akan apa? Ketika kamu di rumah, biar anak kamu tahu kenapa kamu puasa. Untuk apa kamu puasa itu, kenapa? Biar dia belajar dari kamu. Maka perhatikan Bapak baca terjemahannya Bapak. Kenapa saya suruh Bapak baca terjemahan itu? Kenapa? Supaya omongan Ustaz bisa dicek. Siapapun itu Ustaz, yang kita terima mutlak tanpa syarat itu hanya satu saja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu saja. Kita hanya terima dari Allah Subhanahu wa taala. Islam bukan main-mainnya. Al-khawfu minal jalil. Kita harus tahu dari mana datangnya wahyu ini. Walaupun kita selama ini menghormati surat menyurat dari siapa saja, kalau dibandingkan dengan sama Allah, boleh jadi penghormatan kita juga ya kurang lebih sama. Padahal nggak pantas itu, nggak pantas. Ini wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh mana kita menghormatinya,
Kemudian kita ketika salah dalam kehidupan ini, mau kita salahkan ulama, mau kita salahkan orang-orang yang kita pakai namanya, kita sendiri tidak mau merujuk kepada Al-Quranul Karim. Maka dalam terjemahannya, saya lihat loh, selalu saya baca yang ini terjemahannya gimana ini. Maka kurang lebih itu terjemahannya apa? Wa man kana maridhan, barang siapa-siapa yang sakit, itu jelas sakit itu. Au ala safarin, atau dia dalam perjalanan, di atas perjalanan. Kemudian di dalam kurung, kalau dia tidak berpuasa. Ada kata-kata di sini kalau dia tidak berpuasa? Tidak ada. Untuk apa? Kalau dia tidak berpuasa, maka dia ganti pada hari-hari yang lain. Tidak ada kata-kata itu. Allah bilang ganti, maka ganti. Yang bilang gini siapa? Allah, ganti. Oleh karena itu, oleh Imam Ja'far Shadiq, itu gurunya para ulama semua. Tapi dia diblokir, tahu enggak? Dicekal. Tidak boleh orang datang belajar sama beliau. Itu cucu Rasulullah yang ketiga, tingkatan yang ketiga. Ada Husain. Husain itu anak. Rasulullah menyebutkan ini anak, itu dia. Bahkan apa? Ana min Husain, aku dari Husain. Dia sebut Husain bilang, ana min Husain wa Husainun minni. Kalau kamu mau tahu siapa saya ini, aku dari Husain. Husain dari aku. Husain punya anak Ali Zainal Abidin. Kemudian Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad al-Baqir. Itu imam-imam. Baru Baqir itu punya anak namanya Ja'far Shadiq. Dia yang berkata, tidak ada puasa dalam perjalanan. Pulang. Ini gurunya Imam Abu Hanifah. Boleh jadi Abu Hanifah punya pandangan lain, itu terserah. Gurunya Imam Malik. Itu saya sebut itu dua ulama dalam mazhab kita ini yang tertua. Imam Abu Hanifah sama Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah pernah berkata, laula sanatan la halaka Ibnu Nu'man. Kalau bukan karena 2 tahun aku belajar sama Imam Ja'far, cilaka aku. Laula sanatan, kalau bukan 2 tahun, la halaka, pasti hancur, binasa anaknya Nu'man. Nu'man itu ayahnya Abu Hanifah. Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam kesannya ketika membaca Al-Quran, dia mengatakan kesan, bukan tafsir. Beliau juga berpandangan begitu. Rupa-rupanya dari sono diambil. Pendapatnya Imam Ja'far Shadiq. Tidak ada puasa dalam perjalanan. Pulang. Kita merasa apa kan beda. Kita mampu berpuasa kok. Cuman Islam itu lembut. Islam itu lembut, Rasulullah lembut. Kalau ada peluang dia bilang oke, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Maka rujukan kita Nabi Muhammad SAW. Bukan dengan demikian kita menyalahkan ulama-ulama, tidak. Nabi Muhammad kalau ditanya bagaimana kalau saya masih bisa puasa Rasulullah, walaupun dalam perjalanan, boleh enggak? Jawabnya beliau apa? Itu keringanan dari Allah untuk kamu. Kalau kamu mau puasa silahkan. Ini tidak juga kita lantas fanatik. Imam Ja'far Shadiq berpandangan begitu, yang lain semuanya salah. Tidak ada itu. Kita ngomong di sini bukan untuk menyalahkan ulama, bukan. Tapi mari kita coba-coba mendengar langsung dari Allah. Kita memahami langsung, kenapa tidak ya ini? Haram ya. Kita sempat hidup, terus kita tidak mau memahami Al-Quran kalau bisa langsung dari Allah, kenapa tidak? Kenapa urusan lain enggak, saya harus paham dulu, nggak bisa. Kenapa? Rugi dan untung. Emangnya Allah tidak membawa keuntungan? Itu kesan hamba dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Syekh Mutawalli Syarawi mengatakan, tidak ada. Kita ganti pada hari yang lain. Ganti pada hari yang lain. Karena sebetulnya kita ketika bermusafir itu terpaksa. Coba kalau manusia merujuk kepada dirinya, ngapain kau tinggalkan anak-anak kamu? Hah? Sampai kapan kamu hidup bersama di dunia? Kenapa kamu biarkan anak kamu merantau jauh-jauh? Kenapa? Terpaksa. Sejauh mana keterpaksaan itu? Kita hidup berapa lama? Anak kita suruh sekolah jauh-jauh tanpa ada dorongan yang kuat sebetulnya. Kalau di sana dia belajar bagaimana dia mengenal Allah, silakan. Itu cari dunia. Emang tidak ada dunia di kampung halaman saya. Sedikit tapi dia bersama kita. Apakah kehidupan bersama kita itu bukan sesuatu keuntungan? Apalagi kita eman. Perhatikan nabi-nabi itu sebelum meninggal dunia tanya sama anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Siapa yang kamu sembah kalau aku meninggal? Baca dalam Al-Quran bagaimana Ibrahim berpesan. Ini Ibrahim. Bagaimana Ya'qub alaihissalam berpesan, "Ma ta'buduna min ba'di?" Kalau aku mati, siapa yang kamu sembah? Karena bobotnya tauhid, bobotnya la ilaha illallah, iman. Maka kita ketika anak kita berangkat pergi ke sekolah, kita mengatakan apa? Astaudiakallah. Saya titipkan kamu kepada Allah, anak. Saya seharusnya menjaga kamu terus, menemani kamu. Tapi aku tidak mampu, Allah maha mampu. Allah menemani kamu, anak. Jangankan anak kita. Sayyidina Abu Bakar Siddiq kalau mau pergi, Rasulullah katakan apa? Astaudiakallah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq Allah, saya titipkan kamu kepada Allah. Tahu itu cinta. Cinta itu begitu. Walaupun sahabatnya sudah tua, wa masya Allah. Siapa sahabat ini? Para siddiqin ya. Tetap dia dititip. Ya. Sayyidina Umar ketika berangkat umrah, Rasulullah katakan apa? Astaudiakallah la tansana bidu'aik. Jangan lupa doa, ingat saya di sana ya. Kau doa sama Allah, kau di Ka'bahnya. La tansana ya akhi, wahai saudaraku, jangan lupa kami. Ini hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini untuk ibu-ibu, khususnya ibu-ibu, masya Allah sedih kalau di bulan Ramadan ini datang bulan. Jangan sedih-sedih. Yang menentukan kapan datangnya Allah. Yang menjadikan ini bulan puasa itu Allah juga. Tidak ada. Tapi sedihnya ibu-ibu dapat pahala. Tetapi jangan terus jadi omongan. Jangan. Ya. Bukan bulan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan segala-galanya, yang memberikan keberkatan, kebesaran itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bulan Ramadan ini karena bulan Al-Quran terkandung di dalamnya khususiyah, keistimewaan. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya. Allah yang menjadikan wahyunya itu adalah cahaya yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing siapa saja yang Allah mau. Siapa saja yang Allah mau. Allah mau sama siapa? Siapa-siapa yang mau dia. Ya. Allah mau siapa? Allah mau membimbing siapa? Ya siapa-siapa saja yang mau sama Allah. Walakin ja'alnahu nuran. Allah menjadikannya cahaya. Khususnya bulan Ramadan. Maka orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu tambah cahayanya. Tambah cahayanya. Nahdi bihi man nasya min ibadina. Dari kekasih-kekasih kami, dari hamba-hamba kami yang kami cintai. Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Dan kamu, wahai Rasulku, wahai Muhammad, adalah yang benar-benar membimbing umat manusia menuju ke sirat mustaqim.
Itu ketika berbicara tentang apa? Tentang Al-Quran. Itu di akhir surat Asy-Syura. Bisa dicek, bisa dilihat ya. Jadi Syekh Mutawalli Syarawi mengatakan, jangan mengatakan nanti kalau diganti di bulan lain, keistimewaan Ramadan tidak ada pada bulan lain. Siapa bilang? Yang suruh ganti bulan lain itu Allah. Yang memberi cahaya pada Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala. Sampai setingkat itu ya. Bagaimana para ulama-ulama kita memahaminya? Supaya apa? Seakan-akan menurut Syekh Mutawalli Syarawi, Allah suruh ganti pada bulan lain yang sengaja ditegaskan di bulan lain, di hari-hari lain, di bulan lain, supaya kamu tahu yang memberikan cahaya pada bulan Ramadan itu Allah. Ganti di bulan lain, ku berikannya sama persis. Apalagi musafirnya terpaksa dalam perjuangan, di dalam dakwah. Betapa banyak bapak-bapak tidak sempat kadang-kadang itu mendidik anaknya. Saya termasuk. Ketika saya jauh dari ayah saya rindu kepada ayah saya. Ketika saya melihat teman-teman saya mengambil manfaat dari saya, bahkan guru saya, minta maaf loh, guru saya itu pernah menerjemahkan pidato saya ke dalam bahasa Inggris, dikirim ke India. Dan guru saya berkata kepada saya, dari mana kamu dapat ini? Saya bilang, dari ayah saya. Ayah saya seorang ustadz, seorang guru, kerjanya keliling di tempat yang terpencil. Memang negeri kami negeri yang terpencil. Kemudian beliau berangkat ke tempat yang lebih terpencil lagi. Begitu. Seakan-akan beliau pada saat itu merasa bahwa saya tidak mampu mendidik anak saya. Saya nggak punya waktu. Sebelum saya berangkat ke pesantren, beliau tidak pernah cerita kepada teman-teman beliau kecuali cerita tentang pesantren. Bahwa begini. Dan dia biarkan saya nguping di situ, dengar. Saya suka nguping memang. Ibu saya suka marah sama saya. Wawasan ibu saya sama bapak saya beda. Beda juga umurnya. Ya, saya dicubit oleh ibu saya, sakitnya luar biasa. Sampai biru saya. Saya tidak berani ngomong, tapi saya diam. Sampai ayah saya suatu ketika pernah memperhatikannya, marah dia. Kenapa kau larang anak saya duduk sama saya? Biar dia dengar apa yang saya omongkan. Saya punya gembira luar biasa. Ya. Tetapi alhamdulillah saya tidak pernah merasa jauh dari orang tua saya. Sampai beliau sudah meninggal dunia pun seakan-akan masih bersama. Ini pentingnya manusia. Ketika terpaksa jauh itu karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa dan dia pernah mengatakan begitu di suatu ketika sampai dia menangis. Manusia berhitung dalam hidup ini. Berhitung. Saya tidak mendidik anak saya baik-baik. Saya tidak mendidik mereka baik-baik. Karena ayah saya seyogianya, dia mendirikan sekolah banyak, alhamdulillah. Banyak sekolah yang dia dirikan dengan hubungan komunikasi dengan orang-orang di Jawa. Mereka kirim duit, ayah saya bangun sekolah keliling. Tetapi tidak pernah membuka sekolah di rumah. Itu yang membuat beliau menangis. Saya tidak mendidik anak saya baik-baik. Tidak sempat mengirim anaknya semua ke pesantren. Itu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia membuat saya merindukan pesantren. Saya masih anak-anak. Saya dipersiapkan untuk masuk SMP. Karena dianggap matematika saya baik. Saya dipersiapkan untuk menjadi dokter oleh guru-guru saya di sekolah. Guru-guru saya non muslim. Dia bilang, kamu akan kita sekolahkan begini. Tidak ada. Saya bilang, tidak. Dalam hati saya mau ke pesantren. Kenapa? Ayah saya mendoktrin teman-temannya orang dewasa, bicara tentang
ilmu. Maka ketika tiba saatnya saya harus berangkat ke pesantren. Ke pesantren saya di Gontor kan, di Gontor Ponorogo. Ya, itu bukan waktunya. Ayah saya tidak bisa mengantarkan saya. Tapi saya tetap ngotot, saya mau berangkat. Dititipkan ke anak buah kapal. Saya berangkat dititipkan kepada anak buah kapal. Saya berangkat. Karena orang tua saya mengajarkan saya apa itu agama, apa itu tafaqquh fid din. Membuat saya merindukan pesantren walaupun saya masih hidup di kampung halaman. Hiburan saya adalah malam bulan purnama. Kenapa malam bulan purnama? Karena saya menyaksikan bulan dengan jelas. Rupanya tidak jauh amat saya dengan orang ibu saya. Rupanya dekat-dekat banget ini. Sebab saya ketika melihat bulan dulu persis di kampung halaman saya, persis semacam di pesantren. Saya mencintai pesantren saya. Sebagai kami mengatakan itu ibu. Pesantren itu adalah ibu nomor satu. Ya. Karena ibu itu guru. Al-ummu madrasatun. Di sini madrasah. Sini kami sekolah, kami belajar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin, sangat terkesan bagi saya ketika mendapat pengetahuan ini, bahwa seakan-akan Allah mengatakan tidak ada puasa hambaku kalau kamu dalam perjalanan pulang, puasa di rumah kamu. Supaya ibu-ibu tahu yang paling menjaga keluarga itu siapa? Allah. Pendidik yang terulung itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Insya Allah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Ibu-ibu bisa istirahat, pulang sebentar. Ya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah Tuhan kami, Tuhan yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna, curahkan salawat-Mu, salam dan barakat-Mu atas penghulu kami, Nabi kami, hamba dan kekasih-Mu Muhammad, dan keluarga beliau yang Engkau sucikan. Ya Allah Tuhan kami, anugerahkanlah ridha-Mu yang seagung-agungnya, rahmat-Mu yang seluas-luasnya, derajat dari-Mu yang setinggi-tingginya atas para pendahulu kami, sahabat-sahabat Nabi kami. Ya Allah Tuhan kami yakin ya Allah, seyakin-yakinnya bahwa tidak ada yang lebih peduli kepada kami ketimbang Engkau. Tidak ada yang mencintai kami ya Allah yang setulus-tulusnya ya Allah. Tidak ada ucapan untuk mensifatkan kamu ya Allah. Tidak ada yang seperti Engkau. Ya Allah, anugerahkanlah kami ridha-Mu ya Allah. Berikanlah kami ridha kepadamu. Berikanlah kami benar-benar sebagaimana pernyataan kami, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabiyyan wa rasula. Ya Allah, berikanlah ridha-Mu kepada kami. Jadikanlah kami hamba yang ridha kepadamu ya Allah. Ridha kepada Nabi-Mu, ridha kepada Islam ya Allah. Jadikanlah kami bangga dengan Islam, bangga dengan Al-Quran ya Allah. Jadikanlah kami hamba yang berbangga dengan Al-Quran, yang hidup kami, mati kami
diisi dengan berbicara tentang Al-Quran yang sangat kami cintai, ya Allah, yang sangat kami rindui, ya Allah, tetapi tidak pernah kami memberikan haknya yang memadai. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang menikmati Al-Quran di alam barzah, ya Allah, di alam barzah sebelum kami kembali kepadamu. Sebagaimana kami belum masuk surga, kami ingin, ya Allah, menikmati Quran, membaca Al-Quran, ya Allah, ingin salat dengan Al-Quran, ya Allah. Di dunia ini kami sakit karena dosa-dosa kami, banyak kekurangan kami, ya Allah. Engkau saja yang menyempurnakan itu. Allahumma ksif anna corona wal awbiya wal amrada wal fitan, ya Allah, fa innahu la yaksifu anna corona wal awbiya wal fitan ghairuk wala hawla wala quwwata illa bik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.